Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusron Fuadi dalam acara podcast Kopi Santai nih. Mengangkat tema pada kali ini saya akan mewawancarai seseorang yang menurut saya spesial nih pada sore hari ini, yaitu Ketua PAC Ansor Kecamatan Sawangan, Depok. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri. Terima kasih Bang Ison. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Basyuni, biasa sahabat-sahabat manggil Abbas. Ya, saya Ketua Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Sawangan periode 2018-2022. Insya Allah nanti juga udah selesai masa bakti saya. Alhamdulillah pada sore hari ini saya diundang ini untuk menyampaikan beberapa Kayaknya bakal saya interogasi nih kayaknya. Iya. Apa nih? ya luar biasa ini, undangan yang luar biasa menurut saya untuk edukasi sahabat-sahabat ya, semua yang ada pada sore hari ini. Ya, silakan aja Bang. Oke, untuk lanjut ke pembahasan masalah NU dan Ansor ini, kira-kira nih rencana atau planning apa sih yang akan dilakukan oleh PAC Ansor terkait isu pembenahan struktur PBNU sendiri? PBNU kan belum lama ini atau 2 hari kemarin itu baru selesai melaksanakan muktamar di Lampung. Mungkin ada gak pembenahan struktur di PAC Ansor sendiri dengan ketum PBNU yang sekarang? Untuk saya sebelumnya mengucapkan selamat untuk suksesnya Muktamar 34 NU kemarin, berjalan lancar dan sesuai harapan kita bersama tentunya, karena NU adalah organisasi terbesar di Indonesia. Tentu harapan masyarakat terutama ya dalam pemilihan ketua umum yang baru ini, tentu harapan yang baik untuk masyarakat terutama kita semua warga Nahdliyin. Warga Nahdliyin. Ya, warga Nahdliyin. Berkaitan tentang pembenahan struktur NU yang baru, tentu kita sebagai BANOM, Badan Otonom Gerakan Pemuda Ansor, yang mana memang di bawah naungan atau payung pengurus besar Nahdlatul Ulama, kita tentu sebagai santrinya, katakanlah kalau santri di lah ya. Nahdliyin tuh santri lah Santri ya. bahasanya. Karena NU bagi kami adalah orang tua kami, Iya. gitu kan. Dan kita sebagai pemuda adalah anak-anak beliau. Tentu sangat apresiasi tentu dan juga sangat bersyukur untuk ketua umum yang baru. Mudah-mudahan lebih kedepannya lebih baik dari sebelumnya. Dan pembenahan struktur tentu kita masih menunggu mungkin karena kan baru pemilihan, masih hangat ya. Terus struktur juga belum terbentuk. Tentu kita sebagai badan otonom di bawah naungan PBNU, kita hanya sam'an wa ta'atan, mendengar dan mengikuti apa kata kiai. Dalam struktur ini tentu kita tidak banyak perubahan, karena kita berpatron pada pimpinan pusat Ansor itu, karena ada ADART yang sendiri yang menjelaskan tentang bagaimana struktur itu dibentuk, ya tentu dari PP ya. Jadi pengurus pusat dulu ya. Ya, pengurus besar itu bagi saya tentu sangat harapan kami sebagai badan otonom Ansor, badan otonom PBNU sendiri. PBNU sangat mengapresiasi, dan tentu kita tunggu tentu apa aja yang nanti Kiai Yahya ini membentuk struktur. Tentu Ansor sam'an wa ta'atan, mendengar dan mentaati apa yang Kiai perintahkan. Kita sebagai santri, sebagai anak mudanya NU, kita mengikuti dan menjalankan perintah-perintahnya gitu. Oh gitu ya, Pak. Mungkin kayaknya kita karena acaranya Kopsan, kita sambil ngopi dulu ya, Be. Siap. Tecis dulu kan nih. Mungkin itu ya, jadi banyak masalah pembenahan struktur sendiri. Kita abang masih menunggu dari ketum PBNU sendiri bagaimana relevansi atau
informasi nanti yang akan diberikan oleh pengurus-pengurus yang lain ke tingkat-tingkat tertentu dan ke ke PAC Ansor sendiri, khususnya di wilayah Sawangan sendiri ya. Ya, karena ya dalam struktur PBNU itu tidak berpengaruh banyak, karena di PBNU tentu pimpinan kita yang atas ya, pengurus besar tentu sudah mengetahui apa yang beliau perlu, penting ditaruh di sana. Tapi sebagai kita badan otonom NU, siapapun yang nanti akan dijadikan pengurus PBNU, kita tetap akan selalu mengikuti dan selalu menjalankan perintah beliau gitu. Jadi dalam struktur pengaruh perubahan dalam struktur ini dibagi PAC Ansor, terutama Gerakan Pemuda Ansor sendiri, itu tidak ada perubahan yang signifikan di Ansor ya, karena tetap kita pada ADART PP ya. Jadi PP sendiri nanti kalau ada instruksi lanjutan baru ada perubahan ya, lah ya. Ada perubahan. Bagaimana kita pimpinan kita Gusmen yaitu Gus Yakut ya, kita ikut beliau. Karena saya tetap patron pada beliau. Beliau pernah jargon yaitu Ansor sekarang adalah NU masa depan. NU masa depan. Jadi mungkin ya tentu mungkin nanti ada perubahan-perubahan dalam struktur Kiai Yahya ini, mungkin juga ada Ansor yang naik nanti ke PBNU, itu sudah hal yang lumrah dan itu tentu kita selalu ikutin. Bagaimanapun kita sebagai santri ya mengikuti apa yang diperintahkan Kiai kita. Jadi ya untuk pembenahan pengurusan tentu kita tidak ada perubahan selain nanti ada perubahan dari PP sendiri. Jadi masih menunggu ya. Masih menunggu untuk itu. Terus kayaknya kira-kira banyak gak sih tantangan-tantangan abang yang nggak tahu nih, maksudnya tentang pekerjaan abang sendiri di PAC sendiri? Apa mungkin ada sesuatu tentang abang yang kebanyakan orang nggak tahu nih tentang pekerjaan abang ini sebagai PAC Ansor? Ada nggak sih? Oh tentu banyak yang tidak sebenarnya tahu. Pekerjaannya apa sih gitu sebagai ketua PAC Ansor ini, khususnya di wilayah Sawangan gitu? Kalau untuk masyarakat umum ya tentu yang tidak tahu struktur di NU atau di Gerakan Pemuda Ansor tentu tidak tahu apa voksi kerjanya. Tapi untuk maksudnya yang udah ada di struktur PAC ataupun PW atau PC itu tentu tahu, karena situ sudah jelas ada pekerjaan apa yang kita laksanakan, program-program apa yang kita laksanakan tentu sudah tahu. Tapi untuk masyarakat umum, kebanyakan mereka kita bergerak di bidang sosial, masyarakatan, pendidikan mungkin khususnya. Pendidikan juga tentu banyakkan sosialnya lah, karena kita kan organisasi yang sosial keagamaan. Ya, jadi sosial kita banyak program-program membantu gitu. Untuk keagamaan kita banyak pengajian yang untuk talim lah ya. Talim untuk anak-anak yang anggota kita. Kalau menurut saya dalam masyarakat umum tentunya mereka ya selayaknya tahunya sekitaran ya hanya itu aja. Itu aja mungkin. Pengajian, terus sosial, bakti sosial itu. Tapi ada program-program yang memang kita ada di situ yang jelas ditulis seperti kaderisasian, terus juga pelatihan anak-anak pengurus-pengurus kita, anggota-anggota kita seperti itu. Mungkin kalau umum juga banyak yang tidak tahu, pada umumnya mereka tahunya pada umum aja. Ya. Yang bagi yang pengurus ya tentu mereka tahu banget program-programnya karena mereka bagian dari struktur tersebut. Gitu. Oke, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya nih Bang. Ya, boleh kan nih? Lanjut. Selanjutnya ya. Oke. Adaptasi nih Bang. Ya. Masalah adaptasi apa yang juga akan dilakukan oleh PAC Ansor Sawangan sendiri terkait pembenahan struktur PB yang baru diadakan, atau mungkin ada gak langkah-langkah yang atau cara-cara baru yang dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah Ansor sendiri gitu? Ya untuk adaptasi sih ya kita lihat mungkin kan pemimpin yang lama dan pemimpin yang baru pasti berbeda ya kan, dari leadershipnya, terus orang-orang yang akan dipilih, terus masalah aturan-aturan dan segala macam. Mungkin nggak adaptasi apa yang akan, atau langkah-langkah inovasi apa nih dari PAC Ansor sendiri yang akan
direalisasikan khususnya di wilayah Sawangan lah, PSC Ansor wilayah Sawangan lah. Untuk adaptasi kita sebagai Banom Badan Otonom PBNU tentu mengikuti langkah Gus Yahya, karena track record beliau selama sebelum mengurus PBNU Khatib Syuriah PBNU, dan tentu kita juga pasti harus beradaptasi dengan pimpinan baru karena 2 periode Buya Said memimpin PBNU. Tentu banyak yang memang banyaklah kontroversi. Ini tahun kedua udah di PS enggak? Saya NTI, tahun kedua. Ini tahun kedua. 2 periode saya juga. 2 periode. Jadi tentu banyak. Saya belum pasti juga banyak adaptasi kan ketika pasti itu ketua yang baru nanti. Nah, makanya saya juga belum tahu track record beliau karena kita belum pernah langsung bersentuhan atau mengikuti komando apa yang disampaikan Gus Yahya ya sebagai ketum baru ini. Tapi tentunya kita sebagai Badan Otonom PAC kita tetap mengikut apa yang perintah Kiai, tentu baik gitu. Tetap adaptasi kita perlukan di ini, dan pembenahan ini juga memang semua struktur kayaknya sih di PBNU dan ke bawah terus pasti akan ada perubahan, termasuk pemilihan ketua. Saya pun nanti kan 2022 juga selesai 2022 selesai, tentu ada pemilihan baru. Nah itu kan beradaptasi baru semua. Baru lagi. Jadi semua dari tingkat pusat sampai tingkat bawah pun nanti insya Allah akan ada pembaruan semua. Jadi mungkin nanti beradaptasi bareng-bareng ya. Untuk saat ini sih kita ikut aja masih, karena memang ikut arus aja dulu ya. Harus aja karena memang belum nggak tentu juga kita kan langsung komando sendiri gitu kan. Itu aja. Mungkin adaptasi pasti akan beradaptasi, dan kita pasti selalu mengikuti apa yang diarahkan kayak kita gitu. Oke. Nah, adaptasi. Kita ngomongin adaptasi, dan Abang ini udah di tahun kedua ya kan. Yang saya mau tanyain lagi nih, ada nggak kira-kira tantangan terbesar di tahun Abang sebagai ketua PAC ini? Apaan sih kayaknya nih? Yang lain nih pada kepo nih kayaknya. Tantangan terbesar di PAC sebagai pengurus PAC Sawangan. Apaan sih tantangannya gitu? Tantangan itu dari atau saya. Mungkin punya cerita-cerita. Banyak sekali Bang. Itu untuk cerita-cerita 2 periode saya selama PAC kan 3 periode 3 tahun berarti 6 tahun ya. Iya. Itu dari saya ngikut PAC, saya ngikut Gerakan Pemuda Ansor itu dari 2008. 2008 saya masih ikut-ikut ketua lama ya, sebelum ketua Kodir Ustadz Badrudin Al-Karimiyah. Itu 2008 saya mengikuti, dan sampai saya diamanahkan jadi ketua PAC GP Ansor Sawangan. Banyak tantangan tentu dan cerita banyak sekali, termasuk saya ya kayak syiar aja lah karena Ansor itu luar biasa kan ya, fenomena sekarang lah ya, banyak yang bully dan lain sebagainya. Kontroversi kayak gitu mungkin pengetahuan mereka tentang Ansor sendiri juga mungkin belum sampai mungkin itu karena mereka belum terjun langsung dan belum mengetahui. Itu yang poinnya. Yang pasti ceritanya banyak ya, termasuk pengkaderan sendiri cari ya. Orang susah banget ya kan. Sampai ngebayar dia tuh pulang nanti ada ongkos gitu. Tapi grafik sekarang alhamdulillah luar biasa. Grafiknya naik lumayan tinggi juga, sehingga sampai saat ini saya pegang luar biasa berkembangnya di Ansor itu, termasuk PKD banyak yang mau ikut. Itu PKD itu pelatihan kepemimpinan dasar, itu syarat masuk pertama. Itu banyak sekali yang udah. Kira-kira ada berapa tuh total itu untuk yang Abang tahu yang kemarin? Pengurus PKD untuk sendiri. PKD itu kurang lebih ya. Saya lebih. Belum ngedata pasti, cuman kurang lebih hampir ada 50 kader kita yang ikut PKD. Di Klatsar Banser aja ada 68 yang aktif. 68 yang aktif itu terdata. Itu terdata. Itu di Klatsar itu luar biasa. Makanya dulu di periode saya itu nyari banser susah banget. Nyari anggota pengurus tuh susah banget. Sekarang alhamdulillah di periode yang kedua ini saya ranting terbentuk semua. Alhamdulillah. Udah 7 kelurahan. 7 kelurahan tuh ranting, 7 ranting itu terbentuk semua, ada semua orangnya. Berarti kan ada pengurusnya. Ada dan terstruktur lah. Alhamdulillah. Maka itu luar biasa, dari cerita itu dari mulai susah banget sampai sekarang alhamdulillah banyak yang mau, dan
bahkan PKD dimanapun minta ngikut. Itu artinya mereka terbuka atas ya ini terbuka dalam edukasi kenuannya mereka. Saya juga selalu yang ngurus PAC gitu, syukur alhamdulillah banyak yang kebuka dalam ber-NU gitu, dalam struktur terutama. Kalau amalia kan mungkin banyak ya. Banyak loh. Tapi kalau struktur jarang. Alhamdulillah periode kedua ini udah banyak yang terbuka dan tahu lah informasi tentang Ansor sendiri juga, dan banyak yang mau, banyak yang ingin tahu apa sih NU itu apa sih, Ansor itu sendiri, Banom di NU itu apa aja, itu banyak, termasuk Ansor Pemuda, gerakan pemuda Ansornya itu begitu. Slogan NU nih, ini pertanyaan terakhir nih Bang. Mungkin soalnya udah mau maghrib juga. Siap. Slogan NU untuk peradaban dunia kemarin di Muktamar. Bagaimana sih PAC Ansor sendiri mengejawantahkan tuh maksudnya mewujudkan, merealisasikan hal tersebut di tingkat kewenangan PAC Ansor Sawangan sendiri. Luar biasa ini pertanyaan. Ini tingkat nasional. Peradaban dunia loh. Peradaban dunia. Ya tentu membuat tema itu kayak kita tentu ada maksud dan tujuan. Dan mungkin kayak juga nggak langsung tiba-tiba menulis tema ini. Tapi peradaban dunia tentu banyak manfaat yang diambil dari amalia NU, terus ya tasamu, tasawu, tawasud, tawazun. Itu tiga poin itu, yaitu karena di Timur Tengah banyak saudara-saudara kita yang memang tidak mengambil slogan atau ideologi seperti itu, sehingga perang bersaudara. Maka kenapa dia banyak perang lah ya di sana ya. Karena ya begitu, beda ideologi, beda mazhab, perang. Kita alhamdulillah enggak. Nah, ini peradaban dunia ini artinya mungkin ya ingin semua berdamai di dunia ini. Semua berdamai di semua seluruh negara ini melalui tasamu, tawazun, tawasud itu. Ya, sebagai PAC tentu kita sangat mengapresiasi dan kita sangat pasti sangat ini tentu efeknya luar biasa. Efeknya bagi PAC untuk peradaban dunia ini kita pasti ada manfaat yang luar biasa karena kita merasakan itu toleransi dalam beragama itu penting di negara ini. Kalau enggak kayaknya sensitif betul, banget sih kalau bilang, apalagi sekarang ini kan Natal ini gitu Natal, kan atau ngucapin ini ada banyak konflik. Kalau nggak ada NU tentu udah luar biasa. Mungkin bisa perang saudara terus kali. Maka itu pentingnya peradaban dunia untuk dunia ini, ya itu mungkin manfaatnya, maknanya dalam hal ini PAC Ansor sebagai badan otonom tentu maksud tujuannya itu seperti itu. Kita sebagai ini mengikuti dan menjalankan instruksi dari ketum sendiri lah ya, dan bakal dimasukkan ke materi-materi lah ya ketika pengkaderan sendiri lah nanti ya. Ya itu manfaatnya luar biasa, termasuk ya mungkin ada yang diundang dari Arab juga kan, pernah itu diundang PBNU, bagaimana cara ideologi Pancasila gitu kan, belajar di NU bagaimana gitu. Tentu kita sebagai badan otonom mengedukasikan nanti terusannya ke bawah-bawah kita, pengkaderan nanti kita masukkan seperti itu. Untuk itu banyak gak nih kira-kira yang disalahpahami kebanyakan orang tentang bidang pekerjaan abang sekarang? Banyak gak yang pada salah paham tentang ini? Salah paham sih saya rasa tidak juga, cuman mungkin ya dikatakan salah paham juga iya kali ya. Bagi mereka ya banyak yang mungkin sesat lah diikut organisasi ya ini, itu gitu. Dia yang saya maksud ya bagi saya ya enggak juga gitu kan. Karena memang keyakinan sendiri, sudut pandang mereka, persepsi lah ya. Saya rasa mereka sah aja mengatakan itu. Bagi saya keyakinan saya untuk berorganisasi PAC itu tidak bisa dipatahkan lagi, harga mati gitu. Karena keyakinan saya, sudut pandang saya baik, ya udah ikut ini. Salah persepsi ya, salah paham ya tentu banyak lah ya. Cuman kita mengedukasikan mereka bahwa kita tuh nggak cuman ngikut aja, tapi kita juga mengetahui ideologi kita. Oh ini benar memang baik, ini kita ikuti. Ini tentu ya mungkin juga kalau emang mereka bilang ini apalah salah paham ini, ya mungkin harus tanya sendiri langsung lah ke ininya ya. Tentu harus begitu. Maka harus banyak jemput bola lah.
itulah yang namanya kan tabayun. Tabayun. Jangan sudut pandang atau satu sisi aja dia nggak nanya yang lain gitu kan. Banyak seperti itu ya. Nanti itulah tugas kita sebagai pasukan. Ya, kita mengklarifikasi apa yang dijabarkan oleh kiai-kiai kita, apa yang kita meluruskan. Gitu. Oke, mungkin itu aja wawancara saya khususnya untuk Ketua PAC Ansor sendiri, Bang Abbas. Kayaknya karena temanya Popsan nih, jadi kita ngopi lagi beda. Siap. Ayo, ngopi. Oke, mungkin itu yang dari tadi kita bahas masalah kepengurusan atau pembentukan struktur dan langkah-langkah inovasi dari PAC Ansor sendiri, yaitu dari Bang Abbas sendiri, dan juga tentang dunia yang dilakukan di Muktamar NU sendiri dan langkah-langkah inovasi tentang PAC Ansor kepada seluruh jajarannya. Itu dia pembahasan kita pada sore hari ini, dan juga saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada narasumber saya, Bang Abbas, sebagai ketua PAC Ansor di Kecamatan Sawangan ya Bang ya? Iya. Khususnya sendiri. Oke, mungkin ini saja wawancara untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan view-nya, dan komen yang bagus lah ya di YCDB channel. Demikian, follow up terus apa aja yang akan kita tayangin pada program kita dan pada tayangan-tayangan kita untuk kedepannya. Dan follow up dan stay connected bro, subscribe ya bro, jangan lupa. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.